Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas Y2B. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Mima Nizma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, kelompok kami mempersembahkan peranan matematika. Matematika telah dikenal orang sejak zaman dahulu, tetapi matematika yang mereka gunakan adalah matematika yang sangat sederhana atau matematika yang sangat klasik. Misalnya saja mereka telah menggunakan jari tangannya dan jari kakinya untuk berhitung. Sesuai dengan perkembangan otak manusia, maka di dunia ini lahirlah masalah-masalah baru, khususnya yang berhubungan dengan masalah kehidupan mereka, yang berhubungan dengan masalah keseluruhannya membutuhkan adanya perhitungan secara sistematis guna menyelesaikan persoalan-persoalan dengan mudah, cepat, dan efisien. Sejarah berkembangnya matematika ini menunjukkan bahwa ada interaksi yang nyata antar matematika dan aplikasinya. Banyak ide-ide matematika dikembangkan dari kasus nyata yang melengkapi masyarakat waktu itu. Sebagai contoh geometri, misalnya secara harfiah, geometri berarti ilmu ukur tanah. J itu artinya tanah, metria itu artinya ukuran. Cabang matematika ini berkembang dari zaman Mesir kuno, yang pada waktu itu banyak petani yang mengukur tanah garapannya di sekitar Sungai Nil berdasarkan luas segitiga yang sekarang kita kenal. Sebab pada waktu itu hampir semua tanah garapan di sekitar Sungai Nil ini berbentuk segitiga. Tetapi dari pengamatan empiris ini, para ahli matematika mulai mengembangkannya tidak hanya terbatas pada segitiga, tetapi juga pada bangun datar yang lain. Bahkan bangun ruang pada dimensi 3, 4, dan seterusnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa walaupun matematika merupakan imajinasi akal manusia atau hasil pemikiran manusia, namun sebenarnya matematika juga tidak lepas dari empirisme. Tetapi empirisme di dalam matematika sangat berbeda dengan empirisme pada ilmu-ilmu lainnya, atau terutama ilmu-ilmu alam. Salah satu alasan karena relasi-relasi kuantitatif di dalam matematika dapat dimengerti dengan mengabstraksikannya dari berbagai macam pengalaman, lalu mengolahnya lebih lanjut secara intelektual. Terlepas dari pengalaman tersebut, Van Melsen 1985 berbanding 442, abstraksi pada matematika telah berkembang sangat pesat pada pertengahan abad XX. Seiring dengan perkembangnya abstraksi pada matematika adalah generalisasi matematika Kapel 2001 dibanding 3. Adapun peranan matematika bagi IPA adalah matematika telah memberikan ciri khas
bahasa tersendiri pada IPA yang biasa disebut dengan bahasa matematika yang sangat berguna pada peningkatan daya abstraksi manusia. Sehingga dunia ilmu pengetahuan khususnya matematika dengan memberikan simbol pada unsur-unsur matematika seperti simbol bilangan nyata dengan angka-angka, karena memang penggunaan simbol demikian rupanya akan lebih mudah, praktis, dan efisien. Contoh misalnya, orang hendak menyebut atau menulis himpunan semua bilangan ganjil 1, 3, 5, maka orang akan lebih suka menulisnya dalam bentuk simbol X per X adalah bilangan ganjil. Cara-cara semacam itulah yang disebut dengan bahasa matematika, yaitu mengubah bahasa percakapan sehari-hari menggunakan simbol atau singkatan-singkatan yang ternyata lebih praktis. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa huruf X tadi adalah wakil dari bilangan-bilangan. Tidak diragukan lagi bahwa matematika ini merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Penggunaan ilmu matematika ini telah dikenal pada zaman dahulu kala. Walaupun sebenarnya manusia dengan tidak sadar telah menggunakan matematika, berarti bahwa matematika tersebut telah dikenal orang dan mempengaruhi perkembangan pola pikir manusia sejak zaman dahulu. Walaupun dasarnya mungkin penggunaan matematika yang digunakan masih menggunakan metode klasik atau metode yang sangat sederhana. Misalnya saja mereka menggunakan jari-jari tangan untuk menghitung. Sesuai dengan perkembangan otak manusia, maka dunia ini masalah-masalah baru sesuai dengan kompleksnya masalah kehidupan mereka. Misalnya masalah ekonomi, masalah kependudukan, pertanian, dan masalah-masalah yang membutuhkan perhitungan-perhitungan secara matematis, seperti pada perkembangan teknologi yang dimunculkan guna menyelesaikan persoalan dengan mudah, efektif, dan efisien. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang daya abstraksi manusia. Dengan abstraksi dan generalisasi, formalisme matematika menjadi semacam kebutuhan atau keharusan dalam setiap perkembangan matematika. Salah satu keuntungan dengan matematika formal atau formalisme matematika pada kurun waktu tersebut adalah matematika telah berkembang sangat pesat, tanpa perlu terikat dengan empirisme. Banyak cabang matematika baru lahir pada pertengahan abad 20. Akibatnya, banyak ahli matematika yang terjebak dalam matematika formal dan mengabaikan penerapan matematika. Meskipun dengan imajinasi akal manusia mampu membawa daya abstraksi berkembang jauh, tetapi matematika juga mempunyai kewajiban membantu manusia dalam memecahkan masalahnya, baik masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain maupun masalah-masalah keseharian. Pada zaman sekarang, telah muncul berbagai masalah yang sangat kompleks, namun manusia dengan kemampuan yang dimiliki berusaha mencari solusi atau program solving terhadap masalah tersebut dengan menggunakan perhitungan secara matematis. Seperti dalam beberapa dekade ini, telah terjadi pergeseran dalam masyarakat, dari era pertanian menjadi era industri dan era informasi. Pada era pertanian, manusia hanya berjuang dan bergantung kepada alam. Pada era industri, manusia berusaha mengalahkan alam dan mendapatkan efisiensi, sehingga lahirnya mesin-mesin dan kemajuan yang berfokus pada otomatisasi. Era informasi membawa angin yang baru, barang yang justru tidak terwujud, sehingga yang namanya informasi menjadi barang yang paling berharga. Kemajuan di bidang informasi melaju mendukung adanya globalisasi. Informasi dengan cepat berkembang dan bermakna, serta berharga disebarkan ke segala penjuru seolah tanpa batas. Sumber daya manusia yang bekerja dalam industri saat ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang pendidikan informatika dan komputer. Yang kedua, jenjang pendidikan sarjana ke bawah. Yang ketiga, belum ada pengelompokan untuk keterampilan,
keahlian dan spesialisasi yang terdefinisi dengan jelas. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk tingkatan tertentu dituntut untuk dapat mengetahui strategi bisnis agar inovasi dalam menciptakan produk-produk baru. Sedangkan pihak industri menghendaki agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, khususnya dalam bidang rekayasa perangkat lunak, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengetahui standar proses produksi, berikut pemantauan dan pemeliharaan proses produksi. Dan yang kedua, dalam menganalisis kebutuhan user atau semua perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan user, diperlukan suatu pengetahuan dan keahlian khusus karena tingkatan user di Indonesia yang umumnya masih awam dengan proses rekayasa perangkat lunak menyebabkan sulit diajak berkomunikasi tentang kebutuhan yang perlu didukung oleh komputer. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa sudah saatnya dilakukan sertifikasi sumber daya manusia dalam bidang rekayasa perangkat lunak sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Untuk itu, dalam rangka mendukung kebutuhan sertifikasi sumber daya manusia di Indonesia, disusun suatu usulan tingkatan keahlian sumber daya manusia informatika dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Hasil penelitian UNDP pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia menduduki ranking 106 dari 126 negara. Posisi Indonesia jauh di bawah negara ASEAN yang merupakan pesaing terdekat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia guna mendukung upaya pembangunan ekonomi, terutama menghadapi era global dan pasar bebas. Dalam konteks ini, diyakini bahwa pengembangan sumber daya manusia hanya dapat dicapai dengan adanya dukungan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Kita semua dilahirkan dengan potensi kreativitas. Salah satu yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah kreativitas kita atau kemampuan kita menciptakan. Hal ini merupakan sifat hakiki kita sebagai manusia dan merupakan bagian dari siapa kita. Kreativitas merupakan insting kita yang terbawa sejak lahir. Kita dapat menciptakan banyak hal dalam sumber daya yang terbatas dengan melakukan proses kreativitas. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif yang memiliki akar kata to create, yang artinya mencipta. Inilah sesungguhnya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Ingat bahwa we are given the authority to use the power of good. Kita diberikan wewenang untuk menggunakan kuasa Tuhan. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diberi kemampuan untuk mencipta, termasuk menciptakan realitas baru dalam kehidupan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan matematika terhadap IPA. Sumbangan matematika terhadap perkembangan IPA sudah jelas. Bahkan, boleh dikatakan bahwa tanpa matematika, IPA tidak akan berkembang. Hal ini disebabkan karena IPA menggantungkan diri pada metode induksi. Dengan metode induksi, semata tak mungkin orang mengetahui jarak antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Bahkan, untuk menyatakan keliling bumi saja hampir tidak mungkin. Berkat bantuan matematika lah, maka Eratosthenes 240 sebelum Masehi pada zaman Yunani dapat menghitung besarnya bumi dengan metode gabungan antara induksi dengan deduksi matematika. Kemudian, ahli-ahli matematika yang banyak sumbangannya dalam ilmu pengetahuan alam antara lain. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras mengadakan perhitungan terhadap benda-benda berbentuk segi banyak. Yang kedua, Apollonius. Apollonius mengadakan perhitungan pada benda-benda yang bergaris lengkung. Yang ketiga, Kepler. Tahun 1609 berjasa dalam perhitungan jarak peredaran yang berbentuk elips dari planet-planet. Kemudian, Hugo 2005 mengartikan
matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Karena itu, matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan iptek atau ilmu perkembangan teknologi. Sehingga, matematika perlu dibekalkan kepada setiap peserta didik sejak madrasah ilmiah atau sekolah dasar, bahkan sejak taman kanak-kanak. Namun, matematika yang ada pada hakikatnya merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif, formal, dan cara berpikirnya masih pada tahap operasi konkret. Matematika juga telah memberikan ciri khas tersendiri terhadap ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang biasa disebut sebagai bahasa matematis yang sangat berguna pada peningkatan daya abstraksi otak manusia, dengan simbol-simbol matematika seperti 1. SATU disimbolkan dengan angka 1. Nah, 2. DUA disimbolkan dengan angka 2. Sehingga ketika orang ingin menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, tinggal dengan menggunakan simbol angka 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi, sejak awal kehidupan manusia, matematika merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk menghadapi permasalahan lingkungannya. Sumbangan matematika terhadap perkembangan IPA sudah jelas. Bahkan, boleh dikatakan bahwa tanpa matematika, IPA tidak akan berkembang. Hal ini disebabkan karena IPA menggantungkan diri pada metode induksi. Dengan metode induksi, semata tak mungkin orang mengetahui jarak antara bumi dengan bulan, atau bumi dengan matahari, atau planet-planet yang lain. Bahkan, untuk menyatakan keliling bumi saja, manusia tidak akan mungkin. Berkat bantuan matematika, maka Eratosthenes 240 sebelum Masehi pada zaman Yunani dapat menghitung besarnya bumi dengan metode gabungan antara induksi dengan deduksi matematika sebagai berikut. Pada tanggal 21 Juni di Shen, Mesir, pada tengah hari, matahari berada tepat di atas kepala. Pada saat yang bersamaan di kota Alexandria, yang jauhnya 500 mili tepat berada di sebelah utara Shen, matahari jatuh dengan membentuk sudut 7,50 derajat. Ini dapat dihitung dengan bayang-bayang sebuah tongkat. Dengan asumsi bahwa bumi ini bulat, maka keliling ataupun besarnya bumi dapat dihitung dengan ilmu matematika. Eratosthenes 240 sebelum Masehi sampai pada kesimpulan bahwa keliling bumi adalah 24.000 mili dan garis tengah bumi adalah 8.000 mili. Pada zaman sekarang, para ilmuwan yang melakukan penelitian tentang keadaan alam juga lebih menggunakan perhitungan matematika untuk menghitung besarnya objek penelitian dan takaran penggunaan bahan pada metode penelitian. Seperti para ahli kimia yang menghitung kadar dan massa unsur senyawa dengan menggunakan rumus kadar unsur titik 2A sama dengan X dalam kurung AR garis miring MR 100%. Massa unsur titik 2A sama dengan X dalam kurung AR garis miring MR massa senyawanya. Selain itu, matematika dalam bentuk abstrak justru sangat berperan penting dalam ilmu-ilmu empiris seperti IPA misalnya. Ternyata, matematika dengan salah satu cara tetap terhambat pada realitas. Kenyataan ini dikarenakan matematika mengenal struktur pengulangan yang mendasari realitas jasmani yang juga dikenal dalam ilmu-ilmu lain. Jika kita menemukan simbol tertentu dalam matematika, maka tiap kali simbol tersebut digunakan akan menemui makna yang sama. Demikianlah, meskipun matematika tidak mempersoalkan apakah sistem-sistem yang dirancang terdapat dalam realitas atau tidak, namun dia tetap merupakan struktur-struktur yang terdapat di dalam realitas. Jaminannya adalah basis dasar matematika yaitu struktur pengulangan, yang juga merupakan struktur dasar dalam realitas jasmani. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mengandaikan bahwa setiap realitas jasmani punya struktur pengulangan adalah ilmu yang paling banyak memanfaatkan matematika. Namun, penerapan matematika tidak terbatas pada ilmu alam saja, tetapi juga pada setiap ilmu empiris di mana realitas jasmani yang berulang selalu berperan. Selanjutnya, matematika modern yang telah lepas seluruhnya dari realitas konkret, justru kegunaannya terhadap ilmu-ilmu lain kian besar.
Matematika modern menyediakan bagi ilmu-ilmu lain macam-macam struktur formal yang tidak terbatas pada struktur-struktur yang terdapat dalam realitas. Selanjutnya, terserah pada masing-masing ilmu tersebut untuk memilih struktur mana yang hendak dipakai untuk suatu relasi empiris yang telah ditemukan atau ikatan-ikatan teoritis yang diduga ada di antara data-data empiris tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari matematika. Matematika membantu ilmu-ilmu lain untuk menganalisis dan mensintesis berbagai pengamatan yang ada, menemukan hubungan-hubungan yang logis, menarik kesimpulan, atau menginterpretasi, dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan dengan produk. Hal tersebut dikarenakan peneliti memakai cara memaknai data. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode induktif, di mana peneliti akan mencari data sebagai pembuktian hipotesis yang sudah disusun sebelum penelitian dilakukan. Pada penelitian kualitatif, makna merupakan titik berat dibandingkan dengan perilaku. Statistik. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan data berupa angka, nilai, dan statistik. Penelitian kuantitatif bersifat etik atau mementingkan pandangan setiap orang. Penelitian kuantitatif memiliki instrumen komputer, statistik, serta kalkulator. Melakukan analisis setelah mendapatkan kumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara angket dan eksperimen survei. Memiliki hubungan dengan informan yang berjarak serta berjangka pendek. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata serta pemaparan materi dan jawaban yang kurang jelas, kami minta maaf. Kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.